Pertemuan terakhir itu saya bahas sedikit tentang namanya prinsip ekonomi, ya. Nah, prinsip ekonomi itu terakhir yang saya jelasin ya. Nah, kita akan lanjutkan hari ini. Ada prinsip ekonomi, ada motif ekonomi, ada tindakan ekonomi, dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, saya share dulu nih. Ting. Nah, ini ya yang kemarin nih. Prinsip ekonomi dapat diartikan kemarin ya dengan tindakan untuk mendapatkan hasil yang maksimum dengan pemanfaatan biaya tertentu atau dengan faktor produksi tertentu berusaha mendapatkan hasil produksi yang maksimal. Prinsip ekonomi didorong oleh faktor kelangkaan atau faktor-faktor produksi yang ada harus digunakan semaksimal mungkin dalam rangka menghasilkan barang dan jasa. Jadi pengorbanan yang dikeluarkan ya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya atau dengan pengorbanan yang ada mengharapkan hasil yang sebesar-besarnya. Atau bisa juga istilahnya dengan modal sedikit dengan harapan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, itu prinsip ekonomi tuh. Ya, ada yang disebut dengan prinsip ekonomi. Pedoman melakukan tindakan ekonomi di mana di dalamnya terkandung asas dengan pengorbanan tertentu diperoleh hasil yang maksimal atau dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu. Nah, ini prinsip ekonomi. Nah, kita belajar lebih detail mengenai prinsip ekonomi ini. Nah, prinsip ekonomi ini kemarin juga saya sudah jelaskan sedikit ya. Ini diterapkan dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kalau di kegiatan produksi, ya itu nanti ada juga di buku ya. Nah, bukunya belum kalian terima, jadi apa lah ya. Bahannya juga saya kasih juga nih sama kalian. Kemarin contohnya udah dikasih juga ya dalam kegiatan produksi nih. Prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi, dasar berpikir untuk menghasilkan barang dan jasa sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi atau pengorbanan tertentu. Kalau kemarin saya kasih contoh, ya, memproduksi barang atau jasa sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi yang bisa ditekan, istilahnya menekan biaya produksi supaya lebih murah. Kalau biaya produksinya rendah, harga jualnya bisa dijual mendapatkan keuntungan lebih besar. Nah, itu dari sisi produksi atau si produsen. Kalau dari sisi distribusi, artinya distribusi ini kan proses ya penyaluran barang dari si produsen ke si konsumen. Nah, ini juga diterapkan juga prinsip ekonominya, yaitu upaya menyampaikan barang dan jasa di produksi konsumen dengan jumlah, mutu, dan waktu yang tepat dengan biaya yang sudah ditentukan juga. Ya, kenapa? Ini juga harus diterapkan supaya tidak biaya distribusinya tidak terlalu besar. Kenapa? Kalau biaya distribusinya besar, itu nanti dikenakan kemana? Ke harga barangnya. Jadi harga barangnya tambah mahal lagi, ya. Walaupun mungkin di kegiatan produksinya ketika memproduksi barang dan jasa, biaya produksinya sudah direndahkan, ditekan, direndah, supaya harga barangnya juga modalnya gitu kan, biaya produksinya rendah, supaya kita bisa dapat keuntungan lebih kalau dari si produsen. Tapi kalau misalkan distribusinya juga lama, distribusinya juga membutuhkan banyak channel, ya ada satu channel, dua channel dan sebagainya. Nah, kita belajar nih, itu semakin lama, semakin panjang distribusi itu membutuhkan biaya distribusi yang cukup mahal, ya. Bukan cuma sekedar harganya, biayanya, tapi dari sisi waktu juga kan. Itu juga mempengaruhi semakin lama waktu di perjalanan, itu semakin lama diterima oleh si konsumen, ya. Ada istilahnya kalau dalam ekonomi jangan terlalu lama. Contoh misalkan kamu pengusaha atau pengusaha di bidang agriculture, kamu mau ngirim kacang hijau,
ke Pulau Jawa. Nah, itu harus dipikirin tuh distribusinya harus berapa hari. Kamu bayangin aja, kamu ngirim kacang hijau jangan sampai nyampe Jawa Tengah, Jawa Timur sana, pas dibuka, dibongkar, jadinya toge. Kamu ngirim kacang hijau, karena distribusinya terlalu lama di jalan, harusnya yang dipesannya kacang hijau, nyampe sana karena terlalu distribusinya terlalu lama, pas dibuka jadi toge. Nah, jangan seperti itu. Nah, itu juga mutunya, jadi mutu barangnya pun kualitasnya jadi berkurang. Jangan sampai seperti itu, apalagi makanan ya, kayak sayur-sayuran kayak begitu tuh. Itu harus cepat. Dari si petani ke pasar itu harus cepat. Ya, jangan dilambat-lamatin, nanti keburu layu di jalan, keburu rusak, keburu busuk. Entah itu sayuran, buah-buahan, nah itu perlu dipertimbangkan. Makanya dipersiapkan si prinsip ekonomi juga diterapkan dalam kegiatan distribusi atau menyalurkan barang tadi ya atau jasa ke si konsumen. Terus di kegiatan konsumsi dari sisi konsumen juga prinsip ekonomi diterapkan ya sebagai dasar berpikir untuk memperoleh kepuasan sebesar-besarnya dari satu barang atau jasa dengan anggaran atau pengorbanan tertentu. Nah, ini juga sama pengennya konsumen mengeluarkan misalkan. Makanya kenapa kalau konsumen ini cenderung lebih nawar harga, pengen dapat harga rendah dengan kualitas bagus, pengen dapat harga rendah dengan jumlah barang yang banyak. Nah, itu ya, jadi itu memang diterapkan ya supaya seimbang juga. Karena inilah yang disebut dengan prinsip ekonomi. Pengorbanan yang kita keluarkan, seberapa besar pengorbanan yang kita keluarkan, itu harus bisa memberikan kepuasan yang maksimal. Istilah gampangnya, nggak mau rugi, ya semuanya nggak mau rugi dari sisi produsen yang memproduksi barang dan jasa nggak mau rugi, konsumen juga yang mengkonsumsi barang atau jasa yang nggak mau rugi juga, udah ngeluarin duit masa dapat kualitasnya jelek, udah ngeluarin pengorbanannya besar, uangnya lumayan nih, harganya lumayan, tapi kualitasnya jelek, jumlahnya juga sedikit dapatnya dan sebagainya. Nah, ini diterapkan ya. Tapi sekali lagi, jangan sampai ini akhirnya prinsip ekonomi ini kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi sisi yang negatif, como saya bilang ya. Jangan jadi pelit, ya, atau jangan sampai kamu jadi hitung-hitungan sama orang lain, ya. Atau misalkan kamu bantuin teman kamu akhirnya mengharapkan sesuatu yang karena kamu menerapkan prinsip ekonomi, ya jadi kamu misalkan bantu orang, nah oke, imbalan buat saya apa? Jadi kamu mengharapkan imbalan, mengharapkan timbal balik, jangan juga kalau dalam prinsip memberi ya, itu tidak boleh. Kalau kita membantu, menolong orang ya sudah, nggak usah pakai prinsip ekonomi, ya. Jangan kita nolong, kita mengharapkan sesuatu, jangan. Ini cuma dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi ya. Tapi kalau dalam kegiatan sehari-hari, ini mah jangan diterapkan kamu ya. Ya, kamu minta tolong atau kamu misalkan teman kamu butuh uang, pinjam duit berapa, 10 juta, kamu kasih 10 juta, tapi bunganya 50% ya, nah, jangan terapkan kayak begitu ya. Kalau untuk menolong orang ya, menolong orang, membantu sesama, jangan. Ini dalam kegiatan ekonomi doang, titik. Dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Wajar kalau kamu jualan, kasih harga kepada si pembeli, ditawar oleh si pembeli, wajar ya, selama itu masih si produsen, si penjualnya juga masih mendapatkan keuntungan, si konsumennya juga tidak merasa harganya ya istilahnya harganya cocok, ya nggak masalah, namanya juga jual beli ya, kegiatan ekonomi. Nah, itu dalam penjelasan mengenai prinsip ekonomi. Nah, berikutnya selain prinsip ekonomi ada yang disebut dengan ada yang disebut juga dengan yang namanya motif ekonomi. Nah, ini motif ekonomi. Kok begini? Ada yang disebut dengan motif ekonomi. Apa itu motif ekonomi? Nah, ting.
Nih, selain prinsip ekonomi, ada juga yang dinamakan dengan motif ekonomi. Nih, motif ekonomi. Highlight-nya warna nggak bisa ganti highlight-nya warnanya. Ya, ada yang namanya motif ekonomi. Nah, saya kasih highlight biar jelas. Motif ekonomi adalah alasan atau hal-hal yang mendorong seseorang melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi bagi seseorang itu berbeda-beda, namun motif utama yang mendorong mereka melakukan kegiatan ekonomi adalah keinginan memenuhi kebutuhan hidup untuk mencapai kemakmuran. Nah, saya mau nanya dulu, kalau kita belajar ekonomi, ada selalu berhubungan dengan kemakmuran. Ada yang disebut dengan kemakmuran atau makmur. Nah, saya mau nanya, menurut kalian, arti dari kemakmuran ini apa sih? Makmur itu apa sih? Pernah dengar nggak kata ini? Makmur. Nah, ada yang tahu nggak? Makmur nih, ayo. Apa itu makmur? Tahu nggak? Makmur ini apa sih? Makmur. Coba direnungkan dulu. Menurut kamu, makmur itu apa sih? Sok, silahkan. Apa sih makmur? Kan nih, kebutuhan itu untuk mencapai kemakmuran. Kalau kita belajar ekonomi, atau biasa tuh ya, kalau mau pemilihan presiden atau apapun, pemilihan kepala daerah atau apapun, untuk rakyat supaya rakyatnya makmur, adil, makmur. Kalau di undang-undang juga ada tuh, adil, makmur, sejahtera. Nah, apa ini sih makmur ini? Apa nih makmur? Oke, tidak kekurangan, serba kecukupan. Oke, dari Margaret. Yang lain, Alia, Jelly, apa itu makmur? Apa sih makmur? Soalnya itu kebutuhan keinginan memenuhi kehidupan manusia tuh, kebutuhan hidup manusia untuk mencapai kemakmuran. Berarti tujuan utama nih untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Oke. Alia apa Alia? Yang disebut dengan makmur. Makmur. Apa sih makmur? Ini ekonomi belajar makmur, tujuan tuh keinginan memenuhi kebutuhan hidup untuk mencapai kemakmuran. Makanya orang selain punya tadi menerapkan prinsip ekonomi, menerapkan juga yang namanya motif ekonomi. Ada berbahagia, bahagia oke. Nah, jadi makmur itu kalau kita belajar ekonomi, dalam hal ekonomi, nih ada yang disebut dengan kemakmuran. Makmur ini di sini artinya semua keperluan, semua kebutuhan itu terpenuhi. Nanti kita belajar tuh ada kebutuhan berbagai macam jenis kebutuhan. Kebutuhan primer, sekunder, tersier. Nah, semua kebutuhan itu bisa dipenuhi. Apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan, itu bisa didapatkan. Itu makmur. Ya, itu yang disebut makmur. Jadi apapun itu yang kamu mau, yang kamu butuhkan atau yang kamu inginkan, itu bisa kamu dapatkan. Itu yang disebut dengan makmur kalau dari sisi ekonomi. Semua keperluan, semua keinginan, semua kebutuhannya bisa dipenuhi. Ya, nggak cuma kebutuhan. Kalau kebutuhan kan pasti itu harus dipenuhi kan. Keinginan kan belum tentu mampu semuanya kan. Kamu punya keinginan punya rumah mewah, mobil mewah. Ya, cuman keinginan belum tentu mampu buat beli kan. Tapi kalau sudah bicara makmur, berarti semua kebutuhan, keinginan kamu itu bisa dipenuhi. Apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan, itu bisa dipenuhi. Nah, makanya motif ini kan nih
yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi apa? Tindakan ekonomi ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya nih, untuk mencapai kemakmuran tersebut. Nah, motifnya ada apa aja nih? Contoh dari motif-motif ekonomi yang ada. Yang pertama itu motif memperoleh keuntungan. Nih, yang pertama motif memperoleh keuntungan. Kan tadi kan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi untuk mencapai kemakmuran. Artinya apa yang diinginkan, kebutuhan, keinginan itu bisa tercapai, bisa dipenuhi. Nah, yang pertama contoh motif ekonomi itu motif memperoleh keuntungan. Jadi, dalam kegiatan ekonomi kayak tadi di kegiatan produksi atau konsumsi ya sebagai produsen atau konsumen, ini merupakan dorongan yang wajar ya, apalagi sebagai pengusaha untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Ya, kalau seorang pengusaha mendapatkan keuntungan itu selain menambah aset, menambah harta juga memperbesar usahanya. Nah, jadi motif yang pertama itu untuk memperoleh keuntungan. Ya, seseorang ketika melakukan motif ekonomi, artinya ada dorongan yang timbul dalam dirinya dengan tujuan mencapai kemakmuran. Yang pertama motifnya itu untuk memperoleh keuntungan. Makanya kalau kamu jualan, wajar dong dapat keuntungan, ya wajar. Itu karena motif ekonomi. Ya, boleh. Ya, karena dengan keuntungan yang ada, selain untuk memenuhi kebutuhannya, bisa juga membantu orang lain. Nah, motif yang kedua, ada juga orang itu untuk memenuhi kebutuhannya, itu motif memperoleh penghargaan. Ingin dihargai, ingin dipandang oleh orang lain, ya, ingin dilihat oleh masyarakat sekitarnya, ya, ingin apa ya? Ingin prestasinya itu dikenal, pengen terkenal, wajar. Itu motif ekonomi, salah satu yang mendorong seseorang melakukan tindakan ekonomi. Ya, tindakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya, ya, untuk mencapai kemakmuran tadi. Ya, siapa di sini nggak mau untung kan? Semua pengen untung. Di sini siapa yang nggak mau dihargai? Siapa yang nggak mau dapat penghargaan? Ya, banyak penghargaan itu kan. Ketika kamu berprestasi, kamu akan dipuji. Bener nggak? Iya. Contoh misalkan tuh, kita baru kemarin tuh nonton Olimpiade bulu tangkis. Ngapain mereka tanding capek-capek, latihan capek-capek? Nah, pasti di sini dia ada motif untuk memperoleh keuntungan. Kalau jadi juara, dapat medali emas, dijanjikan apa tuh? Hadiah lah, mungkin dikasih tanah, dikasih rumah, dikasih uang berapa ratus juta atau berapa miliar tuh. Itu dijanjikan tuh oleh negara ya melalui organisasi olahraganya tuh ya. Itu salah satu motifnya. Kedua, memperoleh penghargaan, diakui, juara satu dunia. Oh, ada tuh ya. Itu salah satu cara dari sisi seorang atlet ya, nggak cuma sekedar untuk pengusaha ya. Motifnya nggak cuma untuk pengusaha atau bisnis, enggak. Semua profesi pun sama memiliki motif ekonomi. Karena apapun profesi yang dilakukan, yaitu untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Nah, selain memperoleh keuntungan, memperoleh penghargaan, memperoleh kekuasaan ekonomi. Nah, ini ada juga nih motif berikutnya, motif memperoleh kekuasaan ekonomi. Ya, ada orang ingin berkuasa, ya. Kenapa? Kalau dia punya kuasa, dia suaranya bisa didengar. Selain dia dihargai orang lain, dia punya kesuksesan itu minimal orang akan mendengar apa yang dia katakan. Ya, kenapa? Buktinya aja contoh anak-anak zaman sekarang lah, anak-anak milenial sekarang itu lebih percaya dengan omongan-omongan YouTuber, omongan-omongan hoax-hoax yang mungkin gak jelas.
walaupun informasinya salah, tapi mungkin karena itu dikatakan sama si idolanya, sama artis idolanya lah, YouTuber idolanya lah, gamers idolanya, apapun itu, jadi percaya dibanding percaya dengan orang tuanya, mungkin dia percaya sama gurunya, sama temennya, karena dia akan berpikir, dia kan nggak punya prestasi, dia nggak punya kekuasaan. Nah, kalau punya kuasa, ya apalagi kekuasaan secara ekonomi, kamu punya minimal punya suara tuh. Setidaknya kamu akan minimal dengan motif yang tadi, kamu dengan keuntungan sebesar-besarnya, kamu bisa membuka cabang di luar kota, ya semakin kekuasaan ekonomi semakin gede tuh. Tadinya menguasai kota Bandar Lampung, nanti buka cabang di kota lain supaya menguasai pasar di sana, menguasai masyarakat di sana dalam pembelian barang dan jasanya. Nah, itu tuh motifnya ada juga tuh, ya. Dan yang terakhir itu ada motif nih, motif sosial atau membantu sesama. Jadi motifnya ada 4, ya. Memperoleh keuntungan, penghargaan, kekuasaan, dan motif sosial. Nah, motif sosial ini biasanya didorong bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi ini didorong untuk kepentingan orang lain, terutama bagi orang-orang yang mengalami kesulitan. Ya, contohnya di sini ketika ada korban bencana alam, orang-orang mulai mengumpulkan dana, ngumpulnya orang untuk melakukan donasi, membantu sesama yang mengalami bencana alam. Terus kasih sumbangan ke panti asuhan, ya ada tuh, atau kasih ke yayasan tunanetra dan sebagainya, atau yayasan-yayasan lain yang sifatnya sosial membantu. Ya, ada juga sekarang platform-platform untuk membantu tuh, ada kitabisa.com, ada lagi apa gitu banyak ya. Kalau kamu mau bantu, nah ada tuh motif-motif seseorang. Tapi kalau motif sosial memang tidak mengambil keuntungan, ya, karena istilahnya sifatnya hanya membantu. Jadi ketika kamu misalkan nanti bikin donasi apalah segala macem, ya itu jangan dijadiin bisnis, nggak boleh diambil keuntungan. Misalkan kamu dapat dana sosial 100 juta, ya kamu harus kerahkanlah itu 100 juta semuanya, ya. Contoh kalau kemarin yang ikutan OSIS nih kan, Margaret ikutan OSIS nih, ya kan biasa ada tuh apa sih yang ngasih, mau bagi bagi raport lagi, mau Lebaran, mau Idul Fitri kan, bentuknya apa sembako lah dan sebagainya. Ya yang didapat sebanyak apapun itu ya itu diserahkan semua, nggak ada yang diambil untuk keuntungan sendiri, nggak ada, ya termasuk si ketuanya lah, anggotanya nggak ada. Memang betul-betul harus diberikan kepada mereka semua, ya. Nah itu motif yang disebut dengan motif ekonomi, ya. Pertama itu memperoleh keuntungan, memperbesar, ya. Kalau pengusaha ini untuk memperbesar usahanya, mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, memperoleh penghargaan, ingin dihargai, ya. Ada juga pengen mempunyai kekuasaan, ya, atau ingin menguasai wilayah tertentu dengan barang atau produknya. Ada juga motif sosial atau membantu sesama. Nah, ini jadi selain prinsip ekonomi, ternyata dalam ekonomi ada yang disebut juga motif ekonomi. Kalau tadi prinsip ekonomi dengan pengorbanan tertentu, mengharapkan keuntungan semaksimal mungkin. Kalau motif ekonomi ini adalah dorongan dari atau alasan, ya, mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Nah, ini yang disebut dengan tindakan ekonomi. Nah, kita baru masuk ke tindakan ekonomi. Tadi secara garis besar, tindakan ekonomi itu intinya untuk memperoleh yang namanya atau mencapai kemakmuran. Makmur itu tadi ya, keinginan, kebutuhannya bisa terpenuhi. Apapun yang diinginkan, apapun yang mau kita inginkan, itu bisa kita penuhi. Nah, ada yang disebut dengan tindakan ekonomi. Tadi ya, sudah disinggung sedikit mengenai tindakan ekonomi nih. Tindakan ekonomi adalah tindakan memilih perbandingan
yang sebaik mungkin antara pengorbanan dengan hasilnya. Nah, setiap pengorbanan, kalau tindakan ekonomi ini harus dipertimbangkan. Ada pertimbangannya, ya. Walaupun tadi dengan adanya motif ekonomi, motif memperoleh keuntungan, motif untuk mendapatkan penghargaan, kekuasaan, motif sosial, tapi ini tetap harus dilakukan yang namanya tindakan ekonomi, ya. Memilih kira-kira untuk memenuhi barang keinginan atau kebutuhan kita itu mana yang terbaik, pilihan mana yang harus kita ambil. Nah, jadi ada dua jenis tindakan ekonomi. Ada tindakan ekonomi rasional. Nih. Berarti kalau misalkan ada yang rasional, ada yang tidak rasional. Nah, kita belajar dulu yang rasional. Tindakan ekonomi rasional adalah setiap tindakan yang dilandasi oleh pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan. Ini tindakan ekonomi rasional. Jadi pilihannya dipertimbangkan mana yang paling baik dan paling menguntungkan dari berbagai macam pilihan yang ada, atau dari bagaimana cara kita mau memenuhi kebutuhan kita. Kan banyak tuh pilihannya kan. Nah, kita pilih mana yang paling baik dan paling menguntungkan. Nah, itulah yang disebut dengan tindakan ekonomi rasional. Ya. Nah, contohnya apa nih? Ada nggak nih contohnya? Nah, contohnya nih. Saat menyusun daftar belanja, misalkan ya, Ibu Ira menempatkan makanan sebagai kebutuhan yang pertama kali harus dipenuhi daripada televisi, daripada TV, ya. Waktu menyusun daftar belanja, ya. Nih, contohnya Ibu ini menempatkan makanan itulah kebutuhan pertama kali yang harus dipenuhi daripada misalkan beli televisi, ya. Bisa beli TV nggak bisa makan, ya nggak ini kan. Tapi kalau makan ya udah, itu kan kebutuhan. Tiap hari harus makan. Kalau televisi ya nggak harus tiap hari, ya nggak harus tiap hari dibeli kan. Kalau memang ada uangnya ya beli, kalau enggak ya udah. Nah, keputusan ini dikatakan Ibu Ira karena makanan merupakan kebutuhan yang harus segera dipenuhi, benar. Sedangkan televisi merupakan kebutuhan yang dapat ditunda, ya. Jadi makanya ini nanti kita belajar yang namanya skala prioritas, mana yang harus didahulukan, mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu, ya. Karena apa? Karena mungkin kita belum makmur tadi. Kebutuhan dan keinginan kita tuh belum bisa semua dicapai gitu, belum semua bisa didapatkan gitu. Nggak semua orang bisa seperti itu. Makanya ada yang harus kita dahulukan. Mana yang paling penting dan paling menguntungkan dulu, ya. Nah, contohnya lagi nih, untuk memenuhi bahan baku, kebutuhan bahan baku hasil kerajinannya, Roni membeli dari perusahaan penyedia bahan baku yang memberikan harga terendah. Ya, memberikan harga terendah. Dengan tindak itu Roni dapat menghemat biaya produksi. Nah, ini kalau misalkan dalam produksi ya. Mana yang paling menguntungkan ya? Kita carilah dari sekian banyak menjual bahan baku, cari yang paling murah di mana. Cari distributor yang bisa kasih harga lebih murah supaya biaya produksi usaha kita pun lebih rendah biayanya. Kan yang jual banyak tuh, nggak cuma satu. Misalkan kamu pengusaha bakery, roti atau segala macam yang membutuhkan tepung terigu. Nah, distributor tepung terigu itu kan banyak, nggak cuma satu. Ya, kamu pilih dari sekian banyak merek, sekian banyak distributor, mana yang memberikan harga yang paling murah, tapi dengan kualitas yang kita inginkan. Ya, nah itu balik lagi, ya. Mana yang paling menguntungkan kalau sebagai pengusaha? Tujuan utamanya itu biaya produksinya harus rendah supaya mendapat keuntungan lebih besar. Lalu nih, seorang eksportir sepatu lebih memilih menggunakan kapal laut saat mengirim hasil produksinya daripada menggunakan pesawat terbang. Nah, ini juga sama nih. Dalam kegiatan distribusi mungkin ya. Nih, kenapa menggunakan kapal laut?
lebih memilih kapal laut dibanding pesawat terbang. Biaya pengirimannya lebih murah. Tapi di sisi lain mungkin waktunya agak lama dibanding pesawat terbang. Kalau pesawat terbang lebih cepat, tapi biayanya pengirimannya mahal. Tadi balik lagi, kalau kita lihat lagi, kalau udah sekalipun biaya produksinya rendah, tapi kalau biaya distribusinya, pengirimannya itu tinggi, ya itu jadi dikenakan ke harga barangnya. Harga barangnya jadi tetap mahal. Nah, ini yang disebut dengan tindakan ekonomi rasional. Pilih mana yang paling baik ya dan paling menguntungkan. Nih, jadi sekarang contoh nih, saya kasih contoh lagi nih. Nih ada anak-anak nih, yang satu sebelah kiri layar kalian ini naik angkot. Yang satu yang sebelah kanan layar kalian ini naik beca. Nah, saya mau nanya, kalau dari sisi ongkos atau biaya atau pengorbanan yang dikeluarkan oleh si anak kecil tersebut, siswa tersebut, mana yang lebih murah? Naik angkot atau naik beca? Angkot. Naik angkot. Ya, naik angkot bisa lebih murah dibanding naik beca. Oke. Nah, itu tindakan ekonomi rasional. Kenapa si anak-anak ini lebih senang naik angkot dibanding naik beca? Balik lagi kan, tiap anak, nih, tiap siswa mungkin punya uang jajan yang berbeda-beda dikasih oleh orang tuanya ya. Tapi kan tetap aja ada yang naik angkot, ada yang naik beca juga kan, pada kenyataannya nih. Mungkin yang naik beca juga karena di sisi lain dilihat dia punya uang jajannya lebih, dikasih uang jajannya lebih sama orang tuanya, jadi bisa naik beca. Ya. Di sisi lain, kalau naik beca lebih mahal. Tapi kalau dipertimbangkan lagi naik beca, kalau dengan jarak tertentu lebih lama kan dibanding naik angkot. Nah, naik angkot dengan biaya yang lebih rendah dibanding naik beca, ini lebih cepat karena menggunakan kendaraan mesin. Kalau ini kan manusia nih, digoes. Ini pakai mesin, ini lebih cepat. Nah, inilah yang disebut tindakan ekonomi. Dua-duanya salah nggak? Enggak. Sama-sama memenuhi kebutuhan untuk transportasi kan? Tinggal bagaimana manusia tersebut memilih mana yang paling baik dan yang paling bermanfaat. Contohnya ini. Ya kalau mau si uang jajannya anggaplah sama nih. Anak-anak ini dikasih uang jajan misalkan sehari 50.000 gitu ya. Ya orang orang yang naik angkot punya uang lebih kan, karena ini lebih murah. Jadi orang beca ya nggak apa-apa naik beca. Tapi ya uang jajannya kepotong banyak kan. Nah, ini yang disebut dengan tindakan ekonomi rasional. Ya, pilih dari yang paling baik dan paling menguntungkan. Nah, makanya sama kalian belajar ekonomi, ketika kamu diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan dan kamu harus ambil pilihan itu, pilihlah yang paling baik dan paling menguntungkan. Ya. Contoh lagi nih. Nih. Beli pulsa di counter handphone. Ya. Perbandingannya dengan beli pulsa di online. Ini datang ke tokonya atau beli online, ya, beli pulsa. Mana yang paling menguntungkan? Tindakan ekonomi rasional mana? Ya, yang pasti ya kalau memang kamu punya pengalaman, ya beli online lebih murah kan? Ya, ini lebih murah. Kalau beli ke counter handphone biasanya akan ditambah misalkan lebih 1.000 atau 2.000. Ya memang cuma lebih 1.000 atau 2.000, tapi kan lebih mahal kan? Nah, tapi tetap aja ada kan yang beli ke counter ada juga kan? Tergantung kan? Nah, makanya tapi kalau misalkan harus memilih, ya orang akan pilih mana yang lebih murah, ya. Macam sekarang gitu, jenis-jenis paket internet misalkan gitu kan, kamu pakai provider apa, pasti yang dicari mana yang lebih terbaik kan, banyak paketnya kan.
Mau paket A, paket B, paket C, paket D, harga sekian, 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 kamu dapat ini. Nah, kira-kira menurut kamu mana yang paling baik? Ya, mana yang bisa kamu pilih? Yang bisa kamu ambil, ya, paling menguntungkan buat kamu. Nah, beda-beda pasti tiap orang. Ada yang senang mungkin beli paketnya mingguan, ada yang senang beli paketnya mungkin bulanan, atau ada yang lebih senang prabayar, ya, pasca bayar ya, bukan prabayar, pasca bayar. Jadi kamu pakai dulu baru bayar, baru kamu bayar sesuai dengan yang kamu gunakan. Ada juga kayak gitu, beda-beda, ya. Nah, ada juga misalkan sekarang nih kamu belajar online di rumah, ada yang prefer pakai WiFi, ada yang juga prefer pakai hotspot, pakai HP, ya. Ya sama-sama terserah, tinggal dipilih mana yang paling menguntungkan dari sisi tindakan ekonomi, ya. Mana yang paling menguntungkan, tinggal dilihat saja. Contoh nih, contohnya lain. Nih tadi saya nanya udah jahit baju belum? Nah, kalau jahit baju dibanding beli baju baru, pasti kan lebih murah beli baju langsung kan, baju jadi kan, langsung jadi nih. Tapi kan masalahnya kalau misalkan sekolah kita yang nggak bisa beli kayak di luaran gini kan, kalau di luaran kan ada memang yang udah jadi kan, seragam jadi nih. Kalau misalkan SD putih merah, SMP putih biru, kalau SMA putih abu-abu. Nah tapi kan seragam kita beda tuh, nggak ada di pasaran. Mau nggak mau kita harus jahit kan. Ya sudah, tapi kalau dari sisi tindakan ekonomi, daripada jahit, mending beli jadi. Lebih murah kan? Nah, sama ketika kamu juga memutuskan untuk jahit baju, kan banyak penjahit. Mungkin ada penjahit A, penjahit B, penjahit C. Nah, pilih mana yang paling murah kan? Mana harganya yang lebih ringan, harganya yang lebih miring, ya dengan kualitas yang kamu inginkan. Nah, itulah yang kamu pilih pasti, ya. Nah, itu yang disebut dengan tindakan ekonomi rasional. Nah, selain rasional, berarti kebalikannya, berarti tindakan ekonomi irasional. Ya, kalau tadi rasional berarti istilahnya gampangnya masuk akal. Kalau ini irasional itu tidak masuk akal atau secara pengertiannya yang tidak dilandasi pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan. Jadi ketika memilih, ya saat memenuhi kebutuhannya itu nggak mikirin untung ruginya tuh kayak tadi. Kalau tadi kan rasional memilih untung ruginya dulu tuh mana yang paling bagus, paling menguntungkan. Nah kalau tindakan irasional itu tidak memikirkan. Contoh nih, di sini contohnya si Randy minum air dingin saat hujan. Nah, logikanya ketika hujan dingin, cuaca dingin, ya orang kan nggak minum air dingin, ya harusnya minum air hangat. Tapi ya ada juga kan orang-orang, ya minum-minum aja gitu air dingin waktu hujan, ya bisa menghilangkan haus nggak? Bisa. Pakai air dingin juga bisa. Kamu hujan-hujan gitu, kamu minum air es, hausnya hilang nggak? Hilang. Tapi ternyata bisa juga itu mengakibatkan sakit flu nanti, ya. Jadi nggak mikir tuh yang terbaik mana, udahlah ambil aja. Padahal udah. Tapi kalau rasional dia akan mikir ketika hujan, cuaca dingin, lebih baik dia minum air hangat. Nah, supaya nggak sakit. Pagi-pagi misalkan kamu dingin nih, bangun tidur dingin, cuacanya dingin. Daripada kamu paksain minum, kamu mandi air dingin, mending kamu pakai air hangat. Nah, itu. Tapi kalau irasional mah ya bodo amat, kita aja yang penting terpenuhi urusan belakang. Tapi jangan seperti itu, nanti akibatnya kayak gini, ya. Itu tindakan ekonomi irasional. Atau misalkan ini Bapak Reno menjual produknya dengan harga yang lebih rendah dari ongkos produksi. Harga lebih rendah dari ongkos produksi agar laku terjual. Nah, ini nggak masuk akal nih, ini irasional. Modalnya 5.000, kamu jual misalkan 4.000, ya rugi. Ya, walaupun itu secara logika lebih murah, harganya lebih murah, lebih banyak dibeli orang. Tapi harga modalnya lebih besar dibanding harga jual. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya rugi.
rugi, dan rugi akhirnya mengalami yang namanya bangkrut atau gulung tikar istilahnya. Secara ini ya memang banyak yang beli, harganya lebih murah, tapi ternyata harga tersebut itu lebih mahal, lebih rendah dari biaya produksinya. Ya rugi lah. Ya, misalkan kamu memproduksi barang A, biaya produksinya 5.000, kamu jual 4.000 biar laku. Ya kamu rugi lah nombok 1.000. Harusnya kan biaya produksi misalkan 5.000, anggaplah dengan tambah biaya distribusi tadi, misalkan biaya distribusi 2.000. Terus kamu pengen dapat keuntungan 3.000, ya berarti kamu jual 5.000, 10.000, 5.000 tambah 2.000 tambah 3.000, kamu jual 10.000. Ini malah kebalikannya, rugi dia. Nah, ada, jadi itu tindakan ekonomi tuh ada yang irasional, ada yang rasional, ya. Jadi ada macam-macam tuh bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhannya, ya. Nah, jadi maksudnya apa nih? Jadi saat kita memilih kebutuhan yang ingin kita penuhi, kamu selain berpikir mana yang paling menguntungkan, pilih juga mana yang paling baik, yang mungkin juga dampaknya positif, dampaknya tidak merugikan diri kamu, ya. Jangan sampai merugikan diri kamu sendiri, ya. Nah, itu nanti kita belajar istilahnya. Ada manfaat dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi ada nih manfaatnya apa nih dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan motif ekonomi, ya, ada motif mencari mendapat keuntungan, penghargaan, ya, kekuasaan, motif sosial, terus ada tindakan ekonomi, rasional, irasional, ya, dengan contoh-contoh yang ada. Terus juga prinsip ekonomi juga yang diterapkan dalam kegiatan produksi, distribusi, konsumsi. Nah, jadi apa nih manfaatnya yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari? Nih, manfaat yang bisa kamu dapat dalam kehidupan sehari-hari itu ini nih. Loh, nih, ini manfaatnya ada 3 manfaat ketika kamu belajar tadi, ya. Belajar prinsip ekonomi, belajar yang tadi dalam yang namanya motif ekonomi, tindakan ekonomi. Yang pertama, manfaatnya itu adalah nih, save now. Apa sih maksudnya save di sini? Artinya kamu di sini bisa menabung, bisa saving lebih banyak. Ya. Itu saat kita menerapkan tadi tuh prinsip ekonomi, terus juga kita menerapkan saat kita melakukan tadi tindakan ekonomi. Nah, ini yang pertama, ini hemat, ya. Save, bisa saving banyak, bisa nabung banyak, ya. Dengan jumlah uang, misalkan dengan sumber daya yang ada, kamu memenuhi kebutuhan kamu, kan masih ada sisa. Nah, sisanya ini yang kita sebut sebagai saving atau bisa ditabung. Itu bisa lebih hemat. Kamu bisa belajar untuk lebih hemat. Kamu tahu nih sekarang, ya, dari sekian banyak produsen yang jual barang atau kebutuhan yang ingin kamu dapatkan, kamu kan bisa lihat harga yang paling murah mana, harga paling yang lebih rendah mana, gitu kan, dengan kualitas yang kamu inginkan. Mungkin harganya sama, mereknya sama, harganya pasti beda, kan? Makanya kenapa orang-orang lebih senang yang diskon, karena mereka berpikir dengan diskon bisa save, bisa saving, bisa nabung lebih banyak, atau uangnya bisa digunakan untuk beli barang yang lain. Nah, selain nih hemat, ya, kamu bisa menabung lebih banyak, kamu juga nih, I can make wise choice. Ya, jadi kamu mulai berpikir sekarang setiap apapun yang kamu inginkan atau kamu butuhkan, kamu pikir itu berguna nggak buat kamu? Bermanfaat nggak? Ada manfaatnya nggak? Manfaatnya positif tidak buat saya? Belum tentu semua yang kamu inginkan
Bahkan semua yang kamu butuhkan juga mempunyai dampak yang positif, dampak yang baik. Contoh nih, misalkan beberapa waktu lalu seorang dokter bilang, gitu, buat apa kamu mengkonsumsi vitamin C tiap hari 1000 mg? Ya, kan kita tahu nih sekarang lagi musim musim kesehatan itu penting lah sekarang ya. Banyak yang bilang harus minum vitamin C sehari 1000, ya 1000 apa sih ukurannya itu ya, 1000 mg, 1000 lah ukuran yang vitamin C 1000, vitamin D yang 5000 UI, apa gitu banyak kan. Itu sebenarnya secara barang bermanfaat nggak untuk tubuh kita? Bermanfaat. Wise nggak kita milih barang tersebut untuk menjaga kesehatan kita? Wise. Tapi kalau digunakan tiap hari, kalau kamu minum itu tiap hari, ya sampai dokter itu bilang nanti pipis kamu itu jadi jus jeruk, warnanya kuning. Kenapa? Ketika nih contoh nih saya juga nih, saya mengkonsumsi vitamin C. Itu saya mengkonsumsi vitamin C itu 3 hari sekali. Kenapa? Sekalipun saya konsumsi vitamin C yang 5000 mg, itu perhatiin deh kalau kamu pipis, kalau minum vitamin C, itu jadi kuning. Kenapa? Itu tuh sisa yang tidak digunakan oleh tubuh. Jadi nggak semua terpakai, kebutuhan kita tuh nggak sebanyak itu. Makanya, contoh saya minum vitamin C 3 hari sekali, nggak tiap hari. Karena sekalipun itu bagus untuk kesehatan, tapi kalau terlalu banyak, terlalu sering, ya itu malah jadi merusak. Nah, banyak tuh. Makanya kenapa juga kalau misalkan nih kamu minta sesuatu sama orang tua kamu tuh, minta barang lah atau minta apa tuh, kan nggak semuanya dipenuhi kan, nggak semuanya dikasih kan. Ya nggak tahu sih kalau memang kamu selama kamu hidup ya dari kecil sampai sekarang, enggak pak orang tua saya emang kasih semua, saya pengen ini dikasih, pengen itu dikasih, semua dikasih, ya nggak tahu lah ya, mungkin karena tadi balik lagi mungkin orang tua kamu sudah mencapai target kemakmuran itu. Jadi apapun yang kamu mau, kamu inginkan, kamu minta orang tua, kamu dikasih. Tapi saya rasa orang tua yang baik pasti nggak akan memberikan dengan mudah. Pasti juga akan ditolak, karena ditolak. Contoh misalkan waktu kecil kamu beli mainan aja terus. Tiap-tiap jalan-jalan pengen beli mainan, kan pasti ditolak sama orang tua kamu. Ngapain? Gitu kan, mainan mahal, nggak berguna juga. Gitu. Kamu nanti bentar main bosen. Ya, pilih yang lebih berguna apa misalkan apa yang kamu lebih butuhkan sekarang gitu daripada cuma sekedar beli mainan, ya. Atau misalkan kamu nih minta minta sama orang tua kamu, minta ganti gadget, ganti handphone, pengen ganti iPhone 12 yang harganya 25 jutaan. Ya mungkin kalau orang tua yang mampu akan beliin, tapi kalau orang tua yang nggak mampu, belum, tidak bisa memenuhi kebutuhan itu, ya pasti akan menolak kan, udah nggak usah, ngapain beli aja handphone yang ini, sama aja toh gitu kan, sama-sama smartphone. Lagi pula gitu, misalkan kamu punya handphone canggih pun, lah kamu pakai buat apa? Kerja juga enggak. Kamu cuma pakai buat medsos, cuma buat belajar online, ya cukup handphone biasa juga gitu, nggak harus yang terupdate terbaru dengan harga mahal kan, istilahnya gitu. Nah, maksudnya supaya gitu tuh. Lama-kelamaan memang kalau kamu bisa mempertimbangkan hal itu, kamu menjadi orang yang bijak. Ah, kalau misalkan nggak terlalu butuh, ya kamu nggak usah belilah gitu. Ah, ini kan cuma keinginan saya doang. Gitu. Ah, nggak butuh lah. Mending uangnya saya tabung aja supaya misalkan nanti saya masuk kuliah, ada duitnya, ada uang jajan lebih, gitu kan. Atau misalkan mending saya duitnya pakai buat beli apa gitu yang lebih penting, atau misalkan uangnya lebih baik saya kasih donasi aja lah buat orang lain gitu kan. Nah, itu menjadi bijak dalam menentukan pilihan dalam memenuhi kebutuhan kamu, ya. Jadi pastikan gitu kamu juga melakukan semuanya itu dengan baik, dipikir dengan baik, dipertimbangkan dengan baik gitu. Kalau memang kebutuhan kamu belum bisa dipenuhi sekarang, ya sudah gitu, nggak usah memaksa juga. Misalkan ke orang tua kamu maksa-maksa, nangis-nangis gitu, marah-marah, ngambek-ngambek, banting pintu, banting meja, banting semua dibanting, jangan. Toh pasti orang tua kamu juga tahu mana yang terbaik gitu kan. Ya nggak mungkin lah kamu belum punya SIM, kamu dikasih mobil sama orang tua
kamu maksa-maksa minta mobil. Lah kamu SIM aja belum punya, KTP belum punya, yang pasti nggak diizinin lah gitu kan. Nah, seperti itu. Ya, dengan menerapkan prinsip ekonomi, tadi tindakan ekonomi yang rasional, juga sama motif-motif yang ada supaya itu membuat kamu menjadi lebih bijak dalam menentukan, dalam memilih barang atau jasa yang berguna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kamu nih. Ya, sama selain itu kamu bisa saving banyak, kamu bisa jadi bijak, dan ini selalu berpikir ya, pikir sekarang setiap tindakan atau apapun yang kamu lakukan, apalagi yang kamu mau beli ya, barang, entah itu barang atau jasa, nah berguna nggak buat kamu gitu, bermanfaat nggak, ada nilai manfaatnya nggak, gitu kan. Jadi jangan cuma sekedar beli-beli, akhirnya ujung-ujungnya nggak kepake, sayang kan. Nah, cari seperti itu. Jadi mulai berpikir dari sekarang. Tapi balik lagi ya, saya ingatin lagi, tapi jangan sampai kamu terlalu berpikir, kamu pengen nabung banyak, kamu akhirnya jadi orang yang pelit, orang yang terlalu banyak pertimbangan, jangan. Ya, kalau saya misalkan saya punya prinsip, kalau memang itu kebutuhan, itu memang saya butuh, semahal apapun saya akan beli. Ya, contoh kemarin laptop saya rusak, udah nggak dibenerin, oke bisa, masih bisa dibenerin tuh, saya habis 700.000, habis dibenerin mati, laptopnya udah nggak bisa dipakai, nggak bisa dibenerin, terpaksa karena saya harus ngajar, sekarang kita belajar online, sekolah online, harus beli laptop baru dengan spesifikasi yang bagus segala macam, itu harga paling murah sekitar 5 jutaan. Ya udah, karena itu kebutuhan, mau nggak mau saya beli. Ya, tapi kayak tadi contoh misalkan muncullah iPhone 12 gitu. Saya pengen nggak? Ya pengen lah, siapa yang nggak pengen? Ya kan? Sekarang punya iPhone 12 itu merasa merek yang paling akhirnya orang akan mengakui kita, wih orang kaya ya gitu, istilahnya gitu kan. Wih orang berduit nih, handphonenya aja iPhone 12 nih 25 juta lebih. Kita juga dari sisi lebih merasa dihargai sama orang kan, iPhone gue gaya gitu. Tapi saya pengen nggak? Pengen lah. Tapi apakah saya butuh dengan itu? Enggak. Itu kebutuhan, itu keinginan saja. Handphone saya ya balik lagi. Handphone saya handphone Xiaomi aja. Cukup buat telepon, SMS, WA, bisa pakai buat ngajar online, masih bisa buat medsos, masih bisa buat apa yang saya butuhkan, masih cukup, ya sudah. Handphone saya, handphone Xiaomi yang 2 jutaan juga cukup. Gitu kan. Apakah saya mampu beli iPhone 12? Mampu sebenarnya kan. Tapi kan lebih baik saya tabung aja nih, saya saving aja nih. Atau uangnya bisa saya buat pakai liburan lah, uangnya bisa saya buat investasiin beli emas lah, banyak lah gitu kan. Nah, ini akhirnya menjadi kalau lama-lama kamu berpikir seperti itu, dalam memenuhi kebutuhan kamu menjadi orang yang bijak. Ya, gitu. Jadi kalau misalkan suatu saat nanti kamu tidak dapat memenuhi kebutuhan kamu, balik lagi ya, pikirin mana yang pilih, pasti kamu akan ada di satu sisi, satu kondisi di mana kamu harus memilih di antara yang mungkin yang paling buruk, yang baik di antara yang buruk, ya, atau yang buruk di antara yang ambil yang buruk di antara yang terburuk gitu. Situasi-situasi yang memang harus kamu pertimbangkan. Nah, itu butuh yang namanya wise atau kebijaksanaan. Ya. Nah, terakhir ada ini politik ekonomi. Politik ekonomi ini berhubungan dengan tindakan-tindakan yang diambil pemerintah nih untuk mencapai tertentu di bidang ekonomi, yaitu kemakmuran rakyat. Tadi kan dibilang ya, kemakmuran rakyat. Sama, pemerintah juga menjalankan perekonomian ini dengan kebijakan-kebijakan yang harus diambil. Ya, nanti ada belajar kebijakan moneter, fiskal, kebijakan produksi, kebijakan upah, dan kebijakan perdagangan. Nah ini ya. Tapi ada yang disebut juga dengan politik ekonomi ya. Ini berhubungan dengan tindakan atau kebijakan pemerintah yang diambil untuk tujuannya ini tetap balik lagi ke yang namanya kemakmuran rakyat kalau negara ya. Oke, jam 12 selesai. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Ada?
pertanyaan dulu mau ditanyakan, silakan mengenai ini. Ya, jadi inti utamanya adalah tadi ya, yang bisa kamu pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Kalau teorinya mah ada di buku ya, di Google juga ada, di YouTube ada, tapi yang bisa kamu pelajari, saya dorong kamu sekarang sudah mulai berpikir seperti itu. Ya, ketika kamu ada kebutuhan atau keinginan, nah pertimbangkan dulu yang pertama tuh, ketika kamu mau barang atau jasa itu merupakan kebutuhan atau keinginan. Kalau kebutuhan mau nggak mau kan pasti dipenuhi. Kalau keinginan itu bisa ditunda, ya. Terus pikir apakah itu menguntungkan atau tidak, punya nilai yang baik untuk kamu atau tidak, bermanfaat buat kamu atau tidak, ya. Seperti itu. Ya, pertimbangkan mana yang paling bagus, yang paling baik buat kamu, menguntungkan atau tidak gitu. Kalau misalkan kamu melakukan sesuatu dan itu tidak menguntungkan, malah merugikan, kamu merugikan orang lain ya jangan. Ya kan dalam kehidupan sehari-hari juga gitu ya. Ketika kamu melakukan sesuatu, berbuat sesuatu kepada orang lain, ya kalau misalkan itu merugikan orang lain ya jangan kamu lakuin lah. Atau kamu merusak diri kamu sendiri nih. Merusak diri kamu sendiri ya janganlah gitu kan. Contoh misalkan kamu senang main game, kamu addicted sama game, itu kan merusak diri kamu ya jangan dilakuin lah gitu. Kamu tahu bahwa narkoba itu merusak diri kan, merokok itu udah jelas tuh bahwa merokok itu membunuhmu, itu kan merusak diri kita sendiri ya udah tahu itu tidak ada gunanya, dampaknya negatif buat kamu ya jangan dilakuin lah, lain gitu kan. Mending lakukanlah hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, hal-hal yang berguna buat kamu gitu. Jadi nggak cuma dalam memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa ya, semua juga gitu. Termasuk dalam sisi perasaan. Ya, makanya kenapa kan waktu awal saya bilang kan kita belajar ekonomi, kamu kan perempuan, belajar kayak laki-laki. Nah, laki-laki itu mikir kayak begitu. Nah, saat kamu nanti cari pasangan, cari pacar, terapin kayak begitu. Ya, pacar kamu ini bawa dampak positif nggak buat kamu? Atau tiap kali kencan, kamu terus yang keluar duit. Kalau misalkan itu terus yang, atau misalkan kamu nanti punya pasangan, pasangan kamu nuntut terus sama kamu. Tiap berangkat kamu terus yang harus bayarin. Ya mikirlah. Atau kamu disakitin terus. Ya udah gak usah putusin aja macam-macam kayak begitu. Nah, itu tuh jadi kita bisa mengambil semua itu nggak cuma di belajar ekonomi dalam kehidupan sehari-hari di apapun itu bisa kita terapin. Ya, jadi kamu mulai berpikir logis sekarang sedikit sedikit demi sedikit ya. Gitu. Oke, jam 12 lebih 2 selesai lah ya. Lanjut nanti aja ya. Teman selanjutnya ya. Terima kasih semuanya ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Selamat lunch dan selamat belajar di pelajaran berikutnya ya. Bye semuanya. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Bye. Ting.